106 Dia Untirta Smart and Energetic. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Good afternoon everybody. This time during the next 2 hours from 10 to 12, as usual, you guys are all with me, you see, in Dialog Siang. Wow. And we're gonna talk about, something interesting and the most interesting ever. So don't go anywhere, Smartizen, because Smartizen, smart and energetic. Yay! Starting your day with Zain Malik like I would. Oh my god, it's so good. Okay, back again with me, guys, and you are all in charge with this kind of program in 2 hours and the next. We gonna say about homeschooling alternatif pembelajaran di tengah pandemi. Wow, interesting enough, right? Nah, semua Smartizen tahu nggak sih sebenarnya di tengah pandemi seperti ini tuh kita tuh lagi galau-galaunya gitu kan, karena pembelajaran sistem daring ini memang untuk hal-hal dipahami atau tidak lebih ke kurang gitu loh. That's why kita bawa sebuah topik di mana homeschooling alternatif pembelajaran di tengah pandemi seperti itu, Smartizen. Nah, tahu gak sih homeschooling itu diperkirakan bakal jadi sebuah alternatif di tengah ketidakpastian pandemi virus corona seperti saat ini. Apalagi jika mengingat angka penularan penyakit COVID-19 ini pada anak ya, menurut IDI atau Ikatan Dokter Anak IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu masih tergolong tinggi seperti itu. Nah, terus kan dengan kondisi seperti itu pasti bertanya-tanya kayak kapan sekolah dibuka lagi gitu kan, Smartizen. Tapi menurut psikolog pun dan pengamat anak gitu sekalipun, homeschooling bisa menjadi salah satu pilihan alternatif yang terbaik untuk saat ini. Nah, menurut psikolog anak ya Ratih Ibrahim nih, Smartizen, pada praktiknya metode sekolah dari rumah yang sekarang dan saat ini diterapkan itu sebenarnya tidak jauh beda dengan konsep homeschooling sebelum pandemi seperti itu. Hanya saja memang pelaksanaan daring ini yang kita rasa memang belum terkonsep dengan baik seperti itu. Dan Rati juga menganggap wabah pun akan terjadi secara mendadak seperti itu. Sedangkan homeschooling itu kan program yang memang sudah terkonsep secara matang gitu. Jadi tidak dadakan seperti tahu bulat seperti itu ya, Smartizen. Nah, tapi sebelum menentukan akan menerapkan homeschooling sebagai pilihan atau pembelajaran di tengah pandemi seperti ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui gitu kan tentang apa itu homeschooling. Jadi kita tuh tidak lost in case gitu loh istilahnya. Apa itu sistem pembelajarannya seperti apa, seperti itu. So that's why today I'm gonna elaborate about this more. Homeschooling tentunya, Smartizen. Just stay tune on 106 Dia Untirta. Ada dulu nih yang mau lewat-lewat, kembaran aku juga sih, mau diayun deh sekali lagi. Teenage Dream, Katy Perry, Smartizen. Okay, welcome back again with me. Of course, kita akan membicarakan tentang homeschooling. Nah, tadi kan Yosi sudah menjanjikan ya bahwasannya kita akan membicarakan tentang apa sih homeschooling itu, sistem pembelajarannya seperti apa sih, gitu-gitu kan. Nah, jadi begini Smartizen, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa sekolah rumah atau homeschooling adalah proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana
dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat dengan suasananya yang lebih kondusif. Seperti itu. Nah, homeschooling juga menjadi pilihan bagi banyak orang tua untuk memenuhi pendidikan anak-anaknya tentunya. Tapi Smartizen perlu dipahami bahwasannya homeschooling bukan sekedar sekolah di rumah, bukan hanya itu ya. Karena kalian tuh perlu memahami sistem pendidikan dari homeschooling ini itu sendiri Smartizen. Nah, sistem pendidikan homeschooling itu berangkat bahwa faktanya adalah setiap anak itu berbeda. Tidak semua anak itu cocok dengan sistem pendidikan homeschooling yang istilahnya sudah tersistemasi dan terkonsep secara matang ini. Karena ada juga beberapa anak yang menginginkan metode belajar yang berbeda seperti itu Smartizen, yang memungkinkan mereka bisa bergerak bebas, lebih bebas lagi daripada di rumah, seperti itu, bereksplorasi lagi tanpa menghilangkan esensi pendidikan yang dibutuhkan. Nah, bukan hanya itu nih Smartizen, orang tua juga pada akhirnya bakal menyadari bahwa anak memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Dan hal ini yang membuat homeschooling hadir dengan sistem pendidikan belajarnya pun disesuaikan gitu loh dengan minat dan bakat si anak tersebut. Nah, cara belajarnya juga kalau untuk homeschooling ini disesuaikan ya Smartizen. Jadi misalkan ada anak yang lebih senang eksperimen seperti itu, dan ada pula yang suka belajar di luar ruangan seperti itu kan. Nah, dari homeschooling ini kita bisa istilahnya menyamakan si minat dan bakat anak tersebut. Seperti itu ya Smartizen. Satu hal juga yang paling penting nih, pilihan untuk menempuh homeschooling atau sekolah di rumah itu tidak wajib didasarkan pada kebutuhan. Istilahnya kalau misalkan kita mau mengambil homeschooling sebagai pendidikan anak-anak kita nanti, itu berdasarkan kebutuhan dan istilahnya keinginan si anak tersebut. Jadi orang tua tuh tidak bisa memaksakan kehendak kalau misalkan anaknya memang nggak mau. Seperti itu Smartizen yang perlu dipahami. Nah, untuk istilahnya penjelasan dasar tentang homeschooling ini, mungkin hal-hal tersebut dapat memenuhi gitu ya, memenuhi knowledge Smartizen semua, bahwasannya homeschooling itu tidak hanya sesuatu yang dipaksakan, tidak harus dipaksakan ke anak-anak. Jadi homeschooling juga perlu adanya melihat minat dan bakat si anak ini sendiri Smartizen. Nah, Yusi tuh pengen banget nih ngomongin tentang kurikulum homeschoolingnya. Tapi Smartizen semua kan di sini lagi galau-galaunya ya kan. Pagi-pagi seperti ini tuh lebih enaknya kita udah deh, kayaknya itu dulu deh, gak usah berlebihan dulu penjelasannya, kayak gitu, kayak secukupnya aja deh, kayak gitu kan. Tapi setelah ini bakal ada yang lewat dulu nih, seperti yang udah Yusi bilang, secukupnya dari Hindia. Schooling ini juga ternyata memiliki kurikulum nih, kurikulum homeschooling itu beda ternyata Smartizen. First thing first, perlu diketahui bahwa tidak semua praktisi homeschooling menggunakan kurikulum seperti sekolah seperti itu. Jadi ya yang tadi aku bilang bahwasannya ada perbedaan kurikulum antara homeschooling sama mungkin pendidikan yang ada di sekolah, pendidikan yang biasa ada di sekolah seperti itu. Nah, karakter dasar yang melekat pada homeschooling ini sendiri adalah customized education atau pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak seperti itu Smartizen. Oleh karena itu homeschooling itu ternyata memiliki banyak sekali model sesuai jumlah keluarga dan juga si anak yang menjalankan homeschooling ini. Nah, dari sisi metode nih ya Smartizen, banyak model teoritis mengenai homeschooling itu sendiri. Mulai yang bersifat
tidak terstrukturnya atau unschooling, dan yang terstruktur seperti school at home, seperti itu. Ada yang menjalani homeschooling menggunakan model Montessori, Charlotte Mason, Classical Unit Study, dan lain-lain. Wah, ternyata banyak banget nih Smartizen. Aku pikir kayak cuman ada beberapa, masih ada dan lain-lain ternyata nih. Sepanjang tidak melanggar hukum ya, semua model homeschooling itu sah-sah aja dipilih asal dengan catatan bahwasannya disesuaikan dengan yaitu minat dan bakat anak dan juga yang terbaik untuk anak-anaknya, seperti itu. Nah, pada model homeschooling yang mengacu pada sekolah nih ya, Smartizen, homeschooling juga memiliki pilihan-pilihan seperti itu. Keluarga yang menjalankan homeschooling ini dapat memilih acuan kurikulum nasional atau kurikulum luar negeri, seperti itu. Jika hendak kurikulum luar negeri, keluarga yang menjalankan homeschooling ini dapat menentukan mau mengacu ke kurikulum yang mana, seperti itu. Dan juga mata pelajaran yang mana, ada kurikulum per mata pelajaran seperti apa, seperti itu Smartizen. Nah, jika Anda mencari kurikulum nasional ya berarti, maka ada satu jenis kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, yaitu kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah biasa. Kurikulum ini yang perlu diacu oleh keluarga yang menjalankan homeschooling tersebut. Walaupun kurikulum nasional seperti yang ada di sekolah-sekolah nih ya, tapi kreativitas bagi si anak yang menjalankan homeschooling ini tetap sangat terbuka, karena itu yang lebih utamanya ya Smartizen, karena proses belajar si anak ini kan beda-beda ya kan, jadi kreativitasnya pun tidak dibatasi seperti itu. Jadi kurikulum homeschooling itu tidak ada standarnya sebenarnya Smartizen. Anda semua nih di luar sana boleh menggunakan kurikulum A atau B atau C misalkan. Dalam ataupun luar negeri, it's up to you, it depends on you yang menjalankan homeschooling ini. Sebab keberhasilan proses dari homeschooling ini gak bergantung pada seberapa bagus kurikulumnya Smartizen, tapi seberapa mampu penyusunan kegiatan dan kenyamanan anak bergairah untuk belajar itu bisa ditemukan dengan kuat apa tidak ketika menjalankan homeschooling tersebut. Wow, new knowledge nih ya. Jadi kayak ternyata homeschooling ini lebih ke dia menitik beratkan kepada kreativitas anak, juga istilahnya kenyamanan anak saat belajar. Asik, kenyamanan dong. Aduh, nggak usah nyaman-nyaman deh ya, nanti kalau nyaman-nyaman baper. Ya udah, mungkin untuk kurikulum homeschooling seperti itu pasti ya kan Smartizen memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Tapi tahan dulu Smartizen, karena kelebihan dan kekurangan akan Yusi jelaskan setelah lagu-lagu yang lewat berikut ini. Let's enjoy the music. Okay, happier, I wish you this so. Nah, untuk dari itu aduh tuh kan jadi slip of the tongue terus. Maka dari itu Smartizen semua harus happy, karena Yusi udah puterin lagu Happier dari si Marshmello ini. Nah, balik lagi kita membicarakan tentang homeschooling Smartizen. Kan tadi udah ya kurikulum homeschooling itu bahwasannya didasarkan pada depends on what you need gitu loh. Kebutuhan si anak-anak itu seperti apa. Apakah dia yang senang bereksperimens or not, atau dia yang sedang bereksplorasi, seperti itu kan. Sekarang Yusi mau jelasin tentang kelebihan dan kekurangan dari homeschooling itu sendiri nih Smartizen. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna, asik. Ya maka dari itu kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi kelebihan homeschooling itu yang paling utama ya, karena metode pembelajaran sistem homeschooling ini si anak ini pasti lebih mendapatkan perhatian penuh dibandingkan dengan sistem belajar yang ada di sekolah-sekolah yang istilahnya satu kelas bisa memasuki sekitar 40 anak atau 30 seperti itu kan. Nah, kalau misalkan di homeschooling ini, jadi si anak itu
lebih dipertimbangkan. Yang pertama itu waktu belajar yang fleksibel. Nah, orang tua, anak, staf pengajar itu semuanya bisa banget ngerundungin kapan waktu yang tepat buat belajar si anak. Kayak waktu yang tepat si anak nih lagi kreatifnya kapan sih? Misalkan dari pukul 7 sampai 10 nih Bu, kayak gitu. Nah, itu bisa istilahnya dirundingkan bersama. Terus yang kedua itu anak dapat mengembangkan bakatnya lebih dari ketika dia di sekolah biasa seperti itu, karena di sini di homeschooling ini orang tua dan anak dapat bersama-sama menentukan ya Smartizen topik, waktu, durasi hingga cara belajar yang sesuai dengan minat dan bakat si anak itu sendiri. Ya kan, itulah kenapa maksudnya si anak tuh dapat lebih mengembangkan bakatnya gitu loh karena homeschooling ini. Terus yang ketiga itu anak mendapat istirahat yang cukup. That's the point. Jadi kalau misalkan homeschooling ini ya Smartizen, rutinitasnya itu tidak lebih padat dari sekolah formal yang pada umumnya seperti itu. Karena kan seperti yang tadi si bilang sebelumnya, bahwasannya kalau misalkan homeschooling kita bisa menentukan waktu dan durasi. That's why anak tuh lebih mendapatkan istirahat yang lebih cukup gitu loh. Jadi kadang kan ada nih ya yang seharusnya waktu istirahat gitu, misalkan setiap anak kan beda-beda waktu istirahat pukul 12 sampai pukul 2, tapi pukul 1 sampai pukul 2 kalau di sekolah formal biasanya ada pembelajaran. Nah di situ tuh kurang istilahnya waktu kurang tergunakan dengan baik untuk istirahat si anak yang berkebutuhan yang istirahatnya pukul 12 sampai pukul 2 siang ini. Seperti itu Smartizen. Lalu yang keempat itu orang tua dapat mengawasi pergaulan anak. Nice, karena kan di rumah-rumah juga ya kan. Yang kelima itu anak memiliki kesempatan belajar di luar rumah. Jadi kan fleksibel nih kalau misalkan homeschooling ini Smartizen. Lalu kerugian itu kita ada sekitar 2 sih sebenarnya. Yang tertulis ada 2 Smartizen. Yang pertama adalah ruang lingkup pertemanan anak itu menjadi lebih terbatas. Iya betul, aku sepakat banget sih. Karena kalau homeschooling kan kita di rumah-rumah aja gitu kan. Kalau di sekolah formal itu kan kita bisa socialize to anyone, to whom that we like gitu kan. Kalau misalkan di rumah-rumah aja ya udah ketemunya sama kakak lagi, sama ibu guru lagi, sama abang lagi, seperti itu. Yang kedua itu ada kekurangan ya, kesulitan mengakses fasilitas belajar yang umumnya ada di sekolah, seperti itu. Kayak mungkin fasilitas pendukungnya itu seperti laboratorium bahasa, laboratorium sains, perpustakaan sekolah, atau studio seni. Seperti itu kan di rumah tuh nggak ada ya Smartizen, kecuali kalau misalkan si anak ini anak sultan gitu loh. Jadi di rumahnya ini udah disediain ada science lab, ada language lab kayak gitu-gitu ya, kecuali anak sultan tapi. Nah terus gimana sih kayak kelulusan homeschooling ini sendiri kayak gitu kan pertanyaannya. Jadi sesuai undang-undang yang ada nih Smartizen, anak yang mengenyam pendidikan melalui seperti ini itu lulus ujian sesuai standar pendidikan nasional. Jadi jangan khawatir, jangan risau seperti itu, karena tetap istilahnya mereka juga mengenyam pendidikan gitu. Tapi juga wajib melapor ke kepala dinas pendidikan di tingkat kabupaten atau kotanya. Okay, that's the most we need to talk to. Tapi Smartizen semua jangan khawatir, because setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang lebih kece. Kita puterin aja kali ya, Ed Sheeran and Justin Bieber, I Don't Care, But You Have to Care to Me. Kita tetap membahas tentang pembelajaran homeschooling itu sendiri ya. Kan tadi udah kekurangan dan kelebihan, berarti saat ini hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Smartizen semua jika anak-anaknya memilih untuk pembelajaran homeschooling ya. Yang pertama, tentu aja Smartizen itu perlu banget menanyakan kemauan si anak. Karena kenapa? Ini yang paling penting disiapkan gitu loh kan.
homeschooling itu sendiri kan based on minat dan bakat anak kan, jadi tidak bisa dipaksakan nih Smartizen kalau memang si anaknya tidak mau. Lalu yang kedua itu ada kesiapan mental. Nah, perubahan dari yang biasanya belajar di sekolah bersama guru menjadi belajar di rumah bersama orang tua atau guru private tertentu itu banget butuh banget proses. Jadi kesiapan mental juga harus dipertimbangkan seperti itu Smartizen. Yang ketiga itu informasi mengenai homeschooling. Nah, Smartizen semua tuh harus banget keponismenya tuh tinggi. Jadi harus menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang homeschooling dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika Smartizen semua menjalankan homeschooling seperti itu. Yang keempat itu ada ketelatenan orang tua. Wow, ternyata orang tua juga berperan penting ya Smartizen, tentu aja. Menurut psikolog yang juga praktisi homeschooling ya, Ratih Ibrahim ini, selain kesiapan mental, komitmen, telaten juga disiplin mendampingi anak biasanya yang paling menantang untuk orang tua nih Smartizen. Jadi orang tua juga harus telaten gitu loh, karena kan namanya juga homeschooling ya kan, jadi orang tua tuh banyak sedikit mereka juga turun tangan gitu loh di sistem pembelajaran anak-anaknya. Yang kelima itu ada keterampilan atau skill untuk homeschooling. Nah, ini juga perlu banget dipersiapkan karena ini sebaiknya orang tua itu benar-benar mempelajari apa itu homeschooling, mencari sesuai kebutuhan anak-anaknya, kapasitas orang tua dan lain-lain sebaik mungkin. Yang keenam itu sarana, tentu aja ya, karena kan homeschooling itu kan berada di rumah-rumah juga gitu kan. Jadi sarana yang dipersiapkan itu harus sangat diperhatikan. Karena tanpa dukungan fasilitas yang lengkap, metode pembelajaran homeschooling ini juga berakibat justru lebih buruk dari pembelajaran formal di sekolah seperti itu. Kayak misalkan ya, kalau misalkan homeschooling tuh kayak koneksi internetnya misalkan atau gadget atau juga bahan-bahan untuk istilahnya mensupport pemateri ketika kita belajar. Nah, dan yang terakhir itu ada biaya Smartizen. Tentu aja ya, karena kan biaya ini kan istilahnya homeschooling pasti kita membayar guru private ya kan, jadi lebih pricey. Nah, kalau dibanding dengan sekolah-sekolah formal mungkin sebagian orang-orang menganggap homeschooling ini lebih pricey, tapi ada juga sebagian yang menganggap ini lebih hemat gitu loh. Lebih hemat juga lebih istilahnya mendukung kinerja otak anak seperti itu. Tapi kalau private, guru private biasanya itu identik dengan yang akumulasi harganya itu lebih ke mahal kayak gitu. Jadi keluarga-keluarga di luar sana atau Smartizen yang punya keluarga kecil jika ingin menjalankan program homeschooling ini tentu harus dipikir matang-matang, terutama dari segi sarana dan biaya ya kan. Karena juga kan biayanya tidak sedikit gitu loh ya, namanya juga pendidikan, investasi pendidikan itu penting banget, gak ada ruginya Smartizen. Jadi apapun keputusan kamu mau ngambil homeschooling ataupun formal, Yusi pribadi sih prefer lebih ke balik lagi ke anak-anaknya ya, karena kan kembali lagi depends on what you need gitu loh, what the children's need. Jadi jangan dipaksakan Smartizen. So si anak itu harus menyukai apa yang mereka suka, that's what they like gitu kan. Tapi ya udah, kayak nyambungin aja kayak lagu yang mau kita puterin setelah ini, yaitu Bruno Mars, That What I Like. Oke, seandainya aku punya sayap dari Geisha. Wow, nice to hear, right? Nah, balik lagi sama aku Yusi Smartizen. Karena udah pukul 11.56, jadi aku harus bacakan ya kan review-review yang telah dibicarakan selama 2 jam ke belakang tadi. Jadi homeschooling itu pada dasarnya Smartizen adalah pendidikan yang istilahnya mengutamakan minat dan bakat anak, karena homeschooling ini sendiri juga waktu pembelajaran materi dan juga sistemnya itu berdasarkan ya
ya berdasarkan si psikologis anak juga, seperti itu Smartizen. Jadi untuk yang mau menjalankan homeschooling nih ya, perlu diketahui bahwasannya kalian harus membicarakan ini dengan matang sekali dengan keluarga khususnya, terutama dengan si anak itu sendiri, apakah dia mau atau tidak, seperti itu ya Smartizen. Karena kembali lagi kurikulum homeschooling ini kan banyak sekali gitu kan, tapi juga ya balik lagi berdasarkan si anak, jadi kita nggak bisa lepas dari istilahnya kemauan si anak ini gitu. Nah, kekurangan dan kelebihan dari homeschooling juga udah Yusi kasih tahu sebelumnya, bahwasannya homeschooling ini waktu belajar lebih fleksibel, anak juga lebih mengembangkan bakatnya gitu kan. Istirahat anak juga sangat cukup, anak memiliki kesempatan belajar lebih bereksplorasi gitu di luar rumah juga bisa. Cuman untuk homeschooling ini sendiri juga memang tidak menutup kemungkinan bahwasannya si anak ruang lingkup pertemanannya jadi lebih terbatas dibandingkan dengan istilahnya sekolah formal yang pada biasanya, seperti itu. Juga seperti yang kita ketahuin tadi ya Smartizen, bahwasannya banyak hal banget yang perlu dipersiapkan jika Smartizen semua ingin menjalankan homeschooling untuk anak-anak tercintanya nih. buat buat mamah muda di luar sana, buat papa muda di luar sana juga harus sangat istilahnya kalian berpikir secara matang, secara finansial juga harus kuat gitu kan, karena kan memang pricey juga membayar guru private tuh kan. Nah, seperti itu Smartizen untuk review hari ininya. Tapi sebelumnya Yusi mau bacain dulu komentar dari Wash Crush. Wow, Wash Crush. Ini apa ini ya? Dia bilang kayak gini, mau request lagu For Revenge, perayaan patah hati. Oke, Yusi coba cari ya lagunya. Buat dia yang hilang begitu saja katanya. Wow, hilang. Ya sudah, kalau hilang biarkan, nanti juga balik lagi kalau misalkan gak ada yang lebih baik. Yeah. Perjalanan 130 km yang tidak dihargai. Waduh, ini parah sih, kacau banget. 130 km tuh kita tuh kayak bolak-balik dari mana ke mana ya. Ya pokoknya untuk hal-hal yang tidak dihargai 1 kilometer pun itu sudah terasa berat. Bagaimana 130 kilometer ya nggak Smartizen? Oke, itu Wash Crush. Aku cari lagunya nggak ada. Ya gimana dong? Ada lagi nggak lagu lain? Kalau misalkan nggak ada, kita tunggu dulu kali ya, sambil dengerin musik-musik yang mau lewat kali ya. Ya kali ya, gitu aja kali ya. Oke, karena ini buat Wash Crush yang udah bilang 130 km tidak dihargain, kamu jangan galau, kamu jangan risau, karena segala hal memang yang sudah terjadi tidak akan menjadi sama lagi. Seperti yang bakal dibawain oleh Camila Cabello, Never Be The Same. Never be the same. Wow, udah pukul 12.03 nih Smartizen, mengharuskan aku untuk undur diri. Tapi Smartizen semua jangan galau ya, karena bakal ada aku lagi di jam 3 sampai jam 5 sore di Dialog Senja. Nah, untuk itu Yusi pamit undur diri, Dialog Siang juga pamit undur diri. Semoga Smartizen semua happy, semoga sehat selalu, juga berkah ya untuk setiap nafasnya, amin. Kalau gitu Yusi langsung aja kali ya mengundurkan diri dengan sebuah lagu gitu kan, dari Nadia Fatira, Jauh. Enjoy ya Smartizen.